Jadi dia merupakan sebuah bentuk energi. Jadi kalau misalnya ini kutub gitu ya, maka ketika dia loncat dari satu ke tempat lain itu yang kita sebut dengan arc. Dan kalau Anda pernah sekolah di STM gitu ya, ketika ngelas listrik gitu atau arc welding, ya itu asal bahasannya gitu. Jadi arc welding itu dimana ketika kita menghubungkan antara dua kutub yang berpotensi listrik atau memiliki perbedaan tegangan gitu ya, berapapun besaran tegangannya dan apapun jenis arusnya atau fase listriknya, maka arc itu eh, sangat besar kemungkinannya terbentuk gitu. Dan di beberapa kasus nilai nilai temperatur yang dimiliki oleh si arc itu sampai mencapai 35.000 derajat Fahrenheit. Nilainya gede ya gitu ya. Uh, Walaupun dia mungkin dihasilkan dari sebuah tegangan direct current gitu ya. Ketika memiliki power factor yang besar, maka nilai daya hancurnya itu besar sekali. Nah, tandanya arc itu kalau kita ngelihat ada loncatan ataupun ada cahaya ataupun ada pendaran gitu ya, yang muncul gitu ketika dia berada dalam jarak yang memungkinkan lah untuk pindahnya arus dari satu titik ke tempat lain. Dan kita lihatnya itu cahaya atau mungkin bahkan dalam sebuah bentuk ledakan gitu ya. Ledakan itu yang Anda sering lihat seperti kilat. Bukan seperti kilat, tapi kita sebenarnya kilat atau gluduk atau petir gitu. Ketika power factor sangat besar dan apa namanya tidak terdisipasi energinya oleh medium alirnya, maka kita akan melihatnya sebagai ledakan. Oke. Nah, arc ini muncul karena adanya abnormalitas aliran listrik. Jadi kalau misalnya listrik itu desainnya misalnya 10 ampere kemudian 220 volt, nah itu kan total power factor-nya sekitar 2200 watt gitu ya. Tapi ketika terjadinya over voltage ataupun over current karena satu dan lain hal, biasanya kalau kita bilang power listrik itu kalau kita bicara di rumah maka kita akan punya sumber dari pembangkit listrik gitu kan. Nah, pembangkit listrik ini kan source-nya itu sangat besar. Nah, ketika didistribusikan ke rumah-rumah maka ada yang membagi distributornya. Nah, seringkali dalam hal pembagian ini yang dipertahankan adalah power factor-nya. Nah, pada saat dia transmisikan itu entah di step up ataupun di step down, maka nilai-nilai ini akan berfluktuasi gitu. Nah, ketika dia fluktuasinya itu menjadi tidak terkendali, maka terjadilah yang namanya fault. Kondisi faultnya ada dua, bolted sama arc. Bolted itu artinya ketika dia mengalir dalam sebuah sirkuit gitu ya, itu source-nya atau kenaikan energinya itu berlangsung dalam sirkuit itu. Artinya tidak antara dua kutub ini loncat kelihatan, enggak, tetapi dalam sirkuit itu. Nah, dalam search ini biasanya arus itu mengalir ya hampir bisa dibilang dengan zero impedance. Artinya sama sekali tidak ada yang menghambat arus listriknya. Gitu. Tetapi ketika dia tidak muncul keluar, maka energi itu akan keseluruhannya dissipate atau hilang di dalam sirkuit ataupun dalam peralatan yang dilaluinya itu. Nah, yang berikutnya adalah arc faults. Nah, ini yang kita lihat sebagai apa namanya loncatan
api gitu atau loncatan elektron gitu ya, seperti yang kita lihat di nyala api busi itu ataupun di petir gitu ya. Nanti saya tunjukin. Dia itu mengalir tanpa medium gitu. Artinya karena tegangannya cukup, arusnya juga sangat besar gitu sehingga energi yang harus disalurkan ketika dia mengalami lonjakan ataupun misalnya mengalami jarak yang cukup akibat dari expose-nya jaringan itu, maka arc fault ini akan muncul. Nah, dua-duanya sama bahayanya gitu ya, artinya sama-sama katastrofik gitu, sama-sama bisa menimbulkan bencana karena memang ketika ini semua terjadi itu sangat dipengaruhi oleh besaran energinya. Jadi kalau ini terjadi berarti nilai energi yang dibawa saat itu nilainya di luar energi yang didesain untuk sistem itu. Oke, ini contohnya bolted faults. Jadi ini di percobaan saya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini kabelnya desainnya cuma 10 ampere, tapi saya alirkan 160 ampere. Jadi untuk mengetes nanti ada namanya batas temperatur di mana dia akan breakout gitu ya. Jadi ketika 160 itu dialirkan dalam sebuah kabel 10, dia akan mengalirkan energi yang besar. Energi yang besar tadi mendekomposisi insulation-nya gitu. Nah, jeleknya di beberapa insulasi yang dijual di pasar itu mengandung gas-gas yang masih bisa terbakar atau combustible gas gitu. Nah, ketika dia mencapai temperatur penyalaannya ya dia menyala seperti itu. Ini bolted faults. Kenapa ini bisa terjadi? Karena panjang dari kabelnya itu terlalu pendek sehingga tidak mampu mendisipasi energi yang dilewatin. Tetapi kalau panjangnya itu sangat panjang, maka dia akan mengalir sepanjang jalur itu tanpa harus mengalami pemanasan. Karena kalau dia makin panjang berarti nanti kapasitas listrik dari si kabelnya itu makin besar gitu. Jadi ya hilang aja di kabel. Tetapi aliran ini termasuk dalam sebuah fault dalam sirkuit yang solid tanpa mengalami kerusakan. Tapi ketika dia mulai rupture, mulai gagal gitu ya, mulai terbakar, mulai hangus gitu ya, itu dia yang kita bilang nanti akhirnya akan bisa berlanjut menjadi arc faults. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah contoh arc faults di mana tegangan kabel sutet itu yang lewat di atas itu cenderung untuk lompat ke arah neutral atau grounding gitu ya. Itu naturalnya listrik begitu. Jadi dia akan selalu mencari penyaluran energi ketika dia mengalami kelebihan beban. Ataupun dia mengalami jarak yang cukup untuk loncat. Apalagi kalau ada mediumnya. In this case gitu ya, ini pohon. Nah, Anda lihat di situ yang berpijar ini itu arc-nya. Ini salah satu bentuk arc fault di mana dia berusaha mencari grounding untuk mengalirkan excessive force yang dia miliki. Ya, qadarullah yang ada di situ adalah pohon gitu ya. Kalau ada dia manusia, ya manusia yang samber. Kalau ada tiang, ya itu tiang yang samber. Jadi arc fault itu lebih visible gitu ya bahayanya daripada bolted fault karena memang semakin panjang si arc-nya, ini Anda lihat kan yang kilatan-kilatan di atas itu semakin panjang itu menandakan besaran energi yang dia miliki gitu. Nah, inilah yang juga terjadi ketika pohon disambar oleh petir gitu ya. Jadi petir itu kalau misalnya dia belum nyamber apapun, maka dia akan jalan kemana-mana gitu ya, sesuai dengan mediumnya. Dan
secara natural udara ini adalah mediumnya listrik gitu. Karena apa? Dia tergantung presipitasisi si uap air gitu ya, atau kelembaban relatif dari si udara itu akan menjadi medium untuk arc faults ini berjalan ataupun menjadi perantaranya. Nah, apa sih yang mempengaruhi dari arc faults ini? Gap antara jalur listrik dengan gluon akan netral. Jadi kalau semakin besar, semakin kecil gapnya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya arc faults. Jadi kalau Anda sering lihat gitu ya, ada kabel listrik itu diinsulasi gitu, jaraknya dekat gitu. Nah, ketika dia energinya dalam rating powernya 20 volt 10 ampere ya listriknya nggak kemana-mana. Tapi ketika terjadi surge, biasanya bolted faults dulu, tetapi ketika integritas dari si insulasinya sudah rusak gitu ya, ataupun kemampuan menginsulasinya sudah hilang, maka arc faults itu bisa terjadi antara dua kabel yang berdekatan. Nah, kemudian ukuran dari selubung. Jadi semakin tebal gitu ya, semakin solid materialnya, itu kemampuan untuk menghindarkan arc faults itu semakin besar. Sebaliknya, makin tipis, makin tidak tidak tebal, makin less dense gitu ya, itu ataupun tanpa penutup sama sekali, maka kemungkinan terjadinya arc fault itu juga semakin besar. Nah, kemudian adalah power factor. Power factor adalah nilai energi yang dia miliki. Energi listrik itu energinya adalah daya dikalikan dengan waktu gitu ya. Jadi semakin besar tegangan dan arusnya gitu ya, maka semakin besar power factornya gitu, walaupun nanti waktunya juga singkat gitu. Nah, semakin lama waktunya gitu dalam satu buah sirkuit listrik, maka semakin besar juga energi yang dikandung oleh si sirkuit tersebut. Itu kenapa kalau kita kerja di sirkuit listrik itu kita harus pastikan sudah nggak ada tegangan, sudah nggak ada arus di dalamnya, gitu, harus kita discharge gitu. Karena semakin lama dia terekspos, maka energinya juga akan semakin besar. Nah, kemudian tegangan gitu ya. Kalau Anda lihat tadi di sutet yang di video tadi, normalnya sutet-sutet transmisi ke rumah-rumah itu sekitar 24.000 volt gitu ya. Bukan sebuah energi yang dianggap remeh gitu, 24.000 volt. Dan bahkan di beberapa transmisi jarak jauh sampai 100.000 volt. Jadi kalau misalnya ada pohon deket kayak gitu, terus kemudian nyamber, ya udah itu nggak mengherankan lah. Memang normalnya kalau ada sutet kayak gini, maka dia jalurnya harus dibersihkan. Makanya Anda kalau lihat gitu ya, di sistem transmisi yang terawat gitu, walaupun dia cuma ngelewatin hutan atau kebun, maka di bawahnya itu dikosongin gitu ya. Satu, untuk bikin jalan inspeksi gitu ya. Kedua, untuk menghindarkan hal-hal seperti ini, arc faults. Nah, kemudian kemampuan arc mempertahankan bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya dia jaraknya dekat, tegangannya cukup, maka kemampuan untuk mempertahankan bentuknya juga semakin besar. Jadi kemungkinan untuk terbentuknya itu juga semakin besar. Nah, untuk mencegah ini, maka kita harus mempertimbangkan jarak. Dan juga untuk menghindari bahaya ini, kalau kita mau kerja di peralatan listrik, juga kita harus punya jarak minimal. Gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian arc fault ini juga bisa dicegah dengan grounding. Akhirnya kita merubah arc fault menjadi bolted fault gitu ya. Artinya semua sambungan segala macam kita fiksasi. Bahayanya apa arc fault ini? Jadi kalau misalnya kita punya sebuah sambungan yang loose gitu ya, atau yang tidak kuat ataupun putus nyambung gitu, maka arc fault ini akan kemungkinan besar terjadi. Nah, caranya adalah kita memfiksasi itu. Ya, kita baut gitu ya, atau kita lilit-lilit gitu ya, atau kita solder gitu ya. Ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya arc faults. Kemudian membuat sistem grounding yang baik. Dan
Jadi kalau kayak sotet tadi biasanya groundingnya itu dilakukan dengan yang proper gitu ya, sesuai dengan power rating yang dimilikinya. Nah, kemudian tadi kita udah sebutkan udara lembab gitu ya. Semakin lembab udaranya, arc fault itu semakin besar kemungkinan terjadinya. Itu kenapa di dalam storage ataupun lockout-nya peralatan listrik itu uh, relative humidity itu menjadi faktor penentu apakah dia akan menjadi fail equipment atau tidak. Kenapa? Dengan semakin tingginya kelembaban, arc fault itu juga semakin besar terjadi. Kemudian semakin tingginya kelembaban, oksidasi itu juga semakin besar terjadi. Nah, ini yang juga harus dikontrol dalam electrical equipment. Nah, hal-hal ini diatur di NFPA di artikel 100 ke NFPA 70E gitu ya. Dan mereka mendefinisikan beberapa hal gitu. Tapi sebelum ke sini saya pengen jelasin juga arc fault dan blast ini menjadi bahaya yang betul-betul lethal gitu ya, karena dalam beberapa hal energinya itu menjadi sangat tidak terkendali kalau kita bicara petir. Nah, kalau kita bicara dalam sirkuit listrik, temperaturnya itu menjadi sangat tinggi walaupun dia panjangnya itu tidak terlalu panjang. Contohnya api las lah itu. Api las itu harus Anda dekatin dulu gitu ya, Anda dekatin dulu, dia baru mau gitu ya, baru mau nyambung. Nah, ketika dia nyambung, dia akan menghasilkan panas sampai 30.000, 35.000 Fahrenheit. Nah, itu kalau 30.000 Fahrenheit itu apa aja meleleh kita. Apa aja meleleh. Bahkan kalau misalnya kita bicara logam, kalau kita bicara logam gitu ya, maka bukan lagi meleleh, tapi menguap gitu ya. Anda bayangin logam itu menguap. Nah, ketika dia menguap itu perubahan fase dari cair menjadi gas itu akan menaikkan volumenya sampai 65.000, 67.000 kali volume awalnya. Jadi kalau tadinya solidnya dia segini gitu ya, maka ketika berkembang menjadi 60.000 kali dari segini gitu ya, Anda bisa bayangin dia berekspansi begitu besar dan waktunya singkat. Nah, inilah kenapa arc blast atau arc flash itu sangat berbahaya ketika kabel yang dilewatin tadi ataupun kabel yang berdekatan itu ujung-ujungnya bisa menguap begitu saja. Nah, itu akan meledak gitu ya. Meledak itu ledakannya tidak ledakan kayak petasan itu enggak ya, tapi ledakannya sangat besar karena tadi dia material yang solid awalnya. Itu menjadi uap dalam waktu yang singkat. Dan ketika dia meledak, dia akan menghasilkan gelombang kejut atau shock wave. Nah, gelombang kejut ini sangat berbahaya buat organ-organ vital kita, kayak pendengaran gitu ya, kemudian paru-paru kita, jantung kita gitu ya. Kenapa? Anda bisa bayangin, Anda menghirup uapnya bukan uap air, tapi uap logam panas gitu ya. Kalau itu Anda di dekat situ, ya itulah yang Anda hirup itu. Most likely dan dari beberapa kejadian arc blast seperti ini, yang rupture itu bukan cuma yang di luar, tapi organ internal itu juga rupture, rusak gitu ya. Karena memang tekanannya sangat besar. Dan paling ringan itu adalah mengalami kegagalan pendengaran. Makanya ketika kita bekerja di sebuah peralatan listrik dengan power rating yang sangat besar, maka PPE ini menjadi
mandatory yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Dan fatalnya adalah banyak orang yang bekerja di area ini itu menganggap remeh gitu, karena mereka merasa telah melakukan prosedur awal itu oke, kita sudah matikan, sudah sudah grounding segala macam gitu. Seringkali merasa overconfident gitu ya. Tetapi ternyata masih menyimpan energi yang besar dan terjadi kegagalan ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Itu kenapa kalau kita bicara dunia safety, compliance itu sebuah hal yang tidak bisa diabaikan gitu, kepatuhan gitu. Jadi kalau prosedurnya 10 gitu ya udah 10 dikerjain, bukan 5 di awal udah dikerjain, jadi yang 5 terakhir nggak usah dikerjain lah. Toh dengan 5 awal ini udah aman gitu, nggak bisa kayak gitu. Makanya di sini kita harus betul-betul bisa memahami bahwa kalau kita belajar di ilmu ini atau kita ingin bekerja di industri ini gitu, kita harus memahami compliance itu menjadi nomor satu gitu. Bukan sekadar logik, wah ini gampang lah energinya kecil, nggak begitu, tapi bagaimana kita mematuhi kode-kode yang sudah disusun ini supaya ini meminimalisir bahaya mungkin akan terjadi. Nah, tadi kalau kita lihat di yang video awal yang kabel gitu ya, bonded faults, ada yang namanya out rating, jadi energi maksimal yang bisa ditahan sebelum menguap. Tadi kalian lihat kabelnya putih, kemudian dia gelembung-gelembung pecah gitu ya. Nah, begitu pecah, apinya nyala gitu. Nah, itu out ratingnya itu ada nilainya. Jadi kalau di peralatan-peralatan listrik itu batas terakhir sebelum dia mulai pecah gitu atau mulai rusak. Nah, kalau di peralatan-peralatan listrik itu biasanya ada peringatan electrical hazard gitu ya. Itu merupakan bisa menimbulkan situasi bahaya yang menyebabkan kejutan listrik, kemudian luka bakar gitu ya, kemudian kilauan listrik gitu, ataupun ledakan atau arc blast gitu akibat dari kelebihan arus listrik atau kegagalan arus. Nah, itu di semua peralatan tuh harus ada tag seperti ini. Supaya apa? Supaya orang aware. Nah, biasanya gambar itu segitiga kuning, ada gambar petirnya gitu ya. Ini menandakan bahwa dia memiliki potensi bahaya kelistrikan. Dan di artikel 100 ini juga mengatur work condition gitu yang aman, di mana harus diberikan sebuah proses grounding gitu ya untuk menghilangkan energinya gitu ya. Kemudian juga harus diberi tanda bahwa dia sudah dimatikan gitu ya. Kemudian harus dideteksi juga tegangan-tegangan sisanya masih ada apa enggak gitu ya. Ini kondisi-kondisi sebelum kita mengerjakan peralatan-peralatan listrik. Dan artikel ini juga mengatur tentang bahaya kilatan listrik gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas kilatan listriknya itu panjang pendek gitu. Nah, itu juga ada petunjuknya. Jadi kalau kita power ratingnya kita bicara 10.000 kilovolt, maka kita akan mengalami potensi arc flash. Ini misalnya 30 cm. Jadi kita harus menjaga jarak paling tidak 60 sampai 90 cm. Nah, ini harus diberi panduan supaya apa? Sebelum dia mendekat ke peralatan itu, maka posisi mendischarge energinya itu ya 90 cm tadi, atau misalnya 2 meter misalnya. Nah, kemudian ada flash protection boundary gitu ya. Ini batas jarak aman tadi yang kita bilang. Jadi kalau misalnya dia bagian yang nggak diinsulasi gitu ya, kemungkinan terjadinya kilauan itu berapa meter gitu ya. Artinya kalau misalnya 2 meter itu masih terjadi luka bakar tingkat 2, maka batas amannya dinaikkan menjadi 4 meter gitu. Supaya
Kalau masih daerah itu ada orang lalu lalang gitu, misalnya kita kerja sistem kelistrikan di mall gitu ya, maka harus membuat jarak atau perimeter gitu ya, supaya orang itu tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan atau mengalami exposure akibat misalnya kerusakan. Kerusakan itu biasanya terjadi bolt fault, kabelnya installation-nya fail, meleleh, kebuka gitu ya. Tapi listriknya tetap ngalir gitu. Dia kebuka dan tidak terjadi arc fault saat itu misalnya. Nah, kita itu terjadi maka kita harus membuat perimeter karena kemungkinannya dia nyetrum orang gitu itu besar gitu. Nah, itu jaraknya ada minimalnya. Artinya minimalnya pertama adalah kalau dia jarak minimal itu terkena luka bakar gitu ya, maka jarak amannya adalah 2 kali. Nah, kemudian insiden energi adalah eh, energi yang akan muncul atau keluar dari exposure part tadi gitu. Jadi kalau misalnya kabelnya kebuka, eh, peluang untuk dia loncat ke grounding atau ke orang ataupun ke yang lain itu nilai minimalnya ada dengan jarak tertentu. Jadi kalau misalnya jaraknya 2 meter gitu, nilai energi uh, yang bisa terjadi kalau dia loncat di 2 meter itu berapa? Itu harus betul-betul diperhitungkan power factornya. Dan apa namanya? Itu juga mengatur berapa sih jarak jarak itu supaya tidak tidak apa namanya menjadi potensial danger lagi. Ini benar-benar diatur. Jadi jangan sampai kita mengabaikan hal-hal ini. Jadi itu terbuka, kita nggak bikin parameter, terus kita datang ngerjain dengan PD lah, udah PPE-nya lengkap segala macam, datang ini aman, oh kita pakai PPE gitu. Enggak juga. Jadi tadi safety itu it's all about compliance gitu. Jadi bukan soal Anda sudah terlindungi, tetapi proses-proses ini yang harus diatur gitu. Dan ini adalah cara menentukan jarak aman gitu ya. Jadi kalau misalnya loncatan arusnya itu 30 cm gitu ya, ya maka jarak yang aman itu ya pangkat duanya gitu. Kalau 30 cm kali 30 cm lagi, ya itu jarak aman. Nah kemudian temperatur gitu ya, itu pangkat 4 gitu. Jadi kalau temperaturnya itu 1000 Celcius gitu ya, ya nilai yang bisa menghancurkan gitu ya ataupun merusak itu ya pangkat 4 dari nilai itu terhadap pangkat 4 temperatur tubuh. Jadi memang bahayanya ini sangat sangat bahaya gitu. Jadi kalau kita tubuh kita 36 derajat gitu terus listrik itu sampai 1000 derajat Celcius ya, udah pastilah kita akan gosong gitu ya. Artinya fatalitasnya tuh sudah bisa kita ketahuin lah. Makanya akhirnya PPE itu di awal-awal mungkin terlalu apa namanya terlalu tipis atau terlalu penetrable. Akhirnya makin ke sini PPE untuk pekerjaan listrik ini semakin tebal, udah kayak bajunya uh, penjinak bom. Gitu. Jadi kacanya tebel, shieldnya tebel, kanvasnya juga makin tebel gitu. Buat kerjanya juga makin tebal, makin susah digerakin gitu. Karena memang bahayanya sangat besar. Nah kemudian waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau kerja gitu ya, seberapa besar energi yang diterima tergantung waktu kontaknya. Makin lama kontaknya, kalau tadi Anda lihat di pohon gitu ya, itu berapa lama tuh dia mulai dari pertama kali nyetrum si pohon sampai terakhir nggak nyetrum gitu ya. Itu total waktunya itu sama dengan eh, energi yang diterima oleh pohon. Itu kenapa akhirnya pohon itu sampai mengalami deformasi termal gitu ya. Pertama dia keluar asap dulu, gitu ya. Habis keluar asap dia kebakar gitu ya. Nah itu saking besar energi yang diterima oleh si pohon itu karena durasi dari kontak awal sampai akhir itu cukup lama gitu. Juga dengan power faktor yang besar.
Nah, energi yang ditransmisikan itu tergantung panjang arc-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada lonjakannya, berarti nggak ada energi yang ditransmisikan. Tapi ketika dia makin panjang si loncatan listriknya, Anda lihat tuh tadi yang zzz, itu melengkung-melengkung sampai ke atas gitu. Padahal jaraknya itu tetap gitu, jarak pohonnya tetap segini gitu. Tetapi lengkungannya itu sampai ke atas, melengkung balik, melengkung balik, melengkung balik gitu ya. Dia naik dulu ke atas baru ke pohon. Itu menandakan besaran energi yang luar biasa gitu, yang keluar dari si kabel itu ke grounding ya melalui pohon gitu. Nah, kenapa dia sampai melengkung-melengkung ketika dia mengalir ke pohon itu? Karena memang kapasitas mengalirkan energi si pohonnya tidak sebesar energi yang dipancarkan atau dikeluarkan oleh si arc fault ini gitu. Itu kenapa dia mencari jalurnya dulu baru ke pohon. Karena dia butuh gitu. Sama kayak air. Air itu kalau dia ngalir itu, ketika dia ditahan maka dia akan belok gitu. Dia akan mencari jalan lain gitu. Kalau misalnya dia di bendung gitu ya, bendungannya nggak tahan, maka dia bendungannya akan longsor. Tapi dia punya kecenderungan untuk mencari pelepasan atau pelampiasan energi sama seperti arc ini. Jadi semakin besar energinya, semakin besar panjang arc. Nah, luasan area exposure. Jadi kalau kita kerja gitu ya, semakin banyak area yang terbuka, maka semakin besar energi yang bakal diterima. Dan itu nilainya itu berbanding lurus dengan sudut kontaknya. Jadi kalau biasa di kontaknya tegak lurus, maka nilai energinya semakin besar karena eh, semakin banyak listrik ataupun arus yang masuk. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Res. Uh, Belum yang nanya, yang lain. Kalau misalnya kayak di sutet itu ataupun di tiang itu kan sering terjadi kayak dia itu yang di transformator uh, itu tuh termasuk golongan ars nggak sih Pak yang biasa terjadi transformator di kayak di tiang listrik itu kan dia sering kayak ibaratnya dia sering pemicu terjadinya kebakaran gitu kayak loncatan di transformatornya. Nah, di transformatornya itu saat dia terjadi loncatan itu arch apakah itu yang bisa disebut arch Pak atau pun itu cuman hanya karena kelebihan si beban muatan pada tegangan transformatornya doang Pak? Mungkin gitu Pak. Jadi harus dilihat dulu kasusnya. Kalau misalnya transformatornya tiba-tiba meledak begitu saja, maka itu bisa kita bilang bolted fault gitu ya. Jadi bolted fault itu bisa terjadi tanpa terlihat. Jadi trafonya itu mengalami kelebihan beban arus ataupun tegangan secara terus-menerus. Artinya energi yang dilaluinya besar. Ketika threshold-nya sudah tidak bisa ditahan oleh transformator, trafo itu biasanya isinya oli gitu kan. Nah, oli ini akan menyimpan energi panasnya. Kalau dia sudah tidak bisa menahan, maka dia akan meletus gitu ya, meledak, rupture. Kenapa rupture? Karena energi ini harus cari tadi pelepasan energi atau pelampiasan energi tadi harus ngalir ke tempat lain. Sementara di dalam bolted sistemnya itu tidak lagi cukup. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara transformator yang koneksinya itu terbuka gitu ya, Anda lihat kayak ada disk-disk gitu ya. Biasanya di ujung transformator gitu di atasnya ada disk-disk, ada port 2 gitu. Kemudian ada loncatan listrik yang ngalir di antara dua port itu. Nah, itu yang kita sebut dengan arc fault. Artinya energinya itu tidak lagi mengalir di dalam sirkuitnya, tetapi dia harus berpindah ke
saluran lain atau ke fase lain. Tadi kan sudah disebutkan arc fault itu bisa terjadi dalam satu fase atau dengan fase-fase lain. Bisa terjadi dengan jalur lain gitu ya. Tadinya dia dalam sirkuitnya gitu, ketika dia fail ataupun power factor terlalu besar, dia akan meloncat ke area yang atau fase lainnya. Gitu. Nah, dilihat dulu kasusnya. Cirinya arc fault adalah ada kilatan. Kalau nggak ada kilatan, itu yang kita sebut dengan bolt fault. Bolted fault itu ya tadi tahu-tahu meledak gitu ya, atau tahu-tahu kabelnya kebakar gitu. Jadi ketika tahu-tahu kebakar, tahu-tahu meleleh, itu bolted fault. Tetapi ada kilatan, itu yang kita sebut dengan arc fault. Oke. Jelas, Riz? Ya Pak, baik Pak, terima kasih ya. Ya. Oke, yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, Riz. Saya yang bertanya, apakah ARS ini sama dengan konsleting listrik, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Konsleting itu apa dulu gitu? Konsleting itu kabelnya kontak langsung gitu atau tadi dia loncat. Jadi kalau kita bilang konsleting ini kabel gitu ya. Dia berdiri begini. Ngalir ke atas gitu ya. Selama dia terbuka dan tidak ada loncatan, maka tidak ada korsleting gitu ya. Tapi ketika dia bertemu gitu, maka terjadi arus pendek gitu. Nah, arus pendek ini biasanya ada jarak-jarak tertentu di mana ketika arch-nya ini mulai muncul gitu. Nah, tadi ketika munculnya arch ini tergantung power factor yang semakin besar, maka semakin besar juga arc yang akan muncul ataupun semakin besar jarak yang muncul, jarak yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau makin besar energinya, jarak yang jauh pun juga bisa menimbulkan korsleting listrik gitu. Nah, intinya adalah arc ini muncul untuk melepas energi gitu ya. Nah, kalau kita bicara terminologi korsleting itu adalah sebuah kontak dalam waktu singkat atau pendek gitu ya. Di mana yang melibatkan sejumlah energi yang cukup besar dan akhirnya menimbulkan kegagalan. Jadi kalau dibilang arc itu korsleting, iya itu salah satu bentuk korsleting karena ngelihat definisinya korsleting itu bahasa Belanda gitu ya. Kalau apa namanya bahasa Inggrisnya adalah short circuit. Jadi kalau dibilang korsleting, arc itu ya produk dari kegagalan sistem listrik dan akhirnya dia berpindah ke fase lain, menimbulkan hubungan pendek gitu atau short circuit, yaitu korsleting. Gitu, Riz. Oke, Kak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Jadi kalau kita menganalisis penyebab pembakaran di perkotaan misalnya, seringkali kita kalau baca berita tuh karena hubungan arus pendek gitu ya. Nah ini betul-betul harus diteliti dulu gitu, apakah betul-betul karena arus pendek atau memang karena bolted fault tadi. Karena surge listrik itu dalam sebuah bolted insiden ya bahayanya sama juga ya. Walaupun arc fault ini jauh lebih bahaya daripada bolted. Karena bolted itu walaupun dia zero impedance, tapi kalau dia perawatannya sangat banyak, sangat panjang lintasannya, ya dia dissipate aja lah, dia hilang gitu. Tetapi ketika dia expose gitu terbuka, arc fault atau arc blast ini yang menjadi sumber bencana yang tidak bisa dikendalikan lagi gitu. Nah, biasanya kalau di peralatan-peralatan listrik gitu ya, peralatan-peralatan elektronika, ya peralatan listrik juga, biasanya dipasangin kapasitor gitu ya, untuk nangkap surge kayak gini. Gitu. Anda kalau misalnya motornya listrik yang berbet gitu, atau apinya hilang gitu, Anda pasangin kapasitor 47 mikrofarad gitu di coilnya, terbalik lagi normal. Kenapa? Karena kebocoran-kebocoran yang muncul akibat kegagalan insulasi kabel busi itu akan diserap gitu ya, akan dihilangkan gitu sehingga akan memurnikan frekuensi yang dikirim. Jadi cara-cara untuk melindungi
fault kayak gini banyak gitu, salah satu dengan menambah kapasitor. Artinya lonjakan ataupun penurunan, lonjakan itu bisa naik bisa turun, itu bisa diatasi dengan kapasitor. Jadi kalau dia naik disimpan di kapasitor, kalau dia turun dia ngambil dari kapasitor. Nah, itu caranya untuk mencegah fault seperti ini. Oke, kelasnya sampai di sini. Gue mesti ngantar anak gue vaksin, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan untuk Sophia tolong dibikin resume hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Bang. Ya.